kita mau membahas tugas enrichment kelas 10 yang kemarin. Oke, di sini saya akan share dulu screen-nya. Nah, ini dia ya. Oke, kamu supaya ganteng pindah ke sini dikit. Oke. Coba kita lihat dulu screen-nya. Nah, di sini soal yang nomor 1 ya. Untuk soal nomor 1, bentar, kita kasih pen dulu. Oke, tentukan hasil dari akar 6 ditambah di dalam akar 6 ditambah akar 6 dan seterusnya. Jadi ini sampai tak hingga ya, banyak sekali akar 6 dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana untuk mengerjakan ini? Nah, sebenarnya kita bisa memisalkan ya, cara untuk mengerjakan ini kita misalkan aja ini semua yang elemen ini kita misalkan itu sebagai X. Oke, X sama dengan ini semua gitu ya. Ini dia X gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya buat di sini X kuadrat, oke, berarti sama dengan berapa? Berarti akar yang depan ini hilang dong, ya kan? Berarti jawabannya 6 ditambah, oke, kembali pola tersebut ya. Polanya panjang sekali, 6 tambah 6 tambah akar 6 dan sebagainya gitu. Oke, ini akar. Nah, paham ya semuanya ya? Jadi dari langkah pertama ini kita mengubah ke sini, jadi tadi X, sekarang dia menjadi X kuadrat. Nah, di sini jadi 6 ditambah akar 6, ditambah akar 6, ditambah akar 6, dan sebagainya gitu. Nah, coba kita lihat ini. Ini kan kembali ke pola awal tadi ya. Pola awal di mana ini nilainya tadi adalah X, ya enggak? Oke. Nah, oleh karena itu kita bisa tuliskan jadinya seperti ini. X kuadrat sama dengan 6 ditambah X. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat ada seperti persamaan kuadrat gitu ya. Jadi, ini bisa kita tuliskan ulang menjadi X kuadrat dikurang X, ya kan? X kuadrat dikurang X. Bentar, sepertinya lobet. Nah, kita lihat ya, berarti di sini X kuadrat dikurang X, kemudian dikurang 6 sama dengan 0. Jadi semua ruas saya pindahkan ke kiri ya, gitu. Nah, ini kan bisa kita faktorkan ya, X kuadrat dikurang X dikurang 6 itu sama dengan 0 ya. Kita faktorkan, ayo menjadi berapa? Oke, di sini X, kan di sini kan min 6 ya, berarti satu positif, satu negatif. Karena di sini negatif X, maka tentu saja yang kita buat adalah negatif 3 dan sorry, di sini X ya, positif 2 gitu ya, sama dengan 0. Oke, berarti X-nya ada 2 ya, X-nya bisa sama dengan 3, oke, atau X-nya bisa sama dengan min 2. Oke, perhatikan, karena di sini dia akar, maka tidak mungkin dia negatif gitu ya, tidak mungkin nilai X-nya negatif, maka jawabannya adalah 3. Oke, berarti di sini jawabannya adalah 3. Oke, paham semuanya ya? Gampang sebenarnya. Oke, untuk soal nomor 2, nah ini bagaimana cara mengubah bilangan berikut ke dalam pecahan, ya bentuk pecahan ataupun bilangan rasional gitu. Nah, kita ambil contoh yang pertama dulu ya. Contoh yang pertama. Perhatikan 5,432, 432, 432. Jadi kita langkah pertama untuk melihat ini adalah kita melihat pola yang berulang gitu ya. Pola yang berulang gitu. Nah, pada saat kita sudah mendapatkannya, misalnya di sini 432, 432, 432. Nah, kan ada 3 digit ya, 432, 3 digit ya, baru 432, 432 gitu dan sebagainya. Nah, sama seperti yang soal nomor 1 tadi, kita misalkan aja X sama dengan, oke, 5,432, kemudian 432, 432 dan lain sebagainya. Oke. Nah, seperti ini. Karena kita mendapatkan 3 digit pola, maka kita bisa mengalihkan ini X ini dengan 1000 gitu ya. Boleh ya? Berarti misalnya
saya kalikan 1000, oke, 1000x ya. Jadinya kalau misalnya ini dikalikan 1000 kan jadinya berapa? 1, 2, 3 gitu ya. Berarti jadinya 5432,432 berulang lagi ya. 432, 432 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sebenarnya dari sini kita sudah bisa melihat apa ya, dua persamaan ya, x sama dengan 5,432432 ya kan. Kemudian di sini 1000x sama dengan 5432,432,432,432. Nah, kita bisa mengurangkan yang kedua ini dengan yang pertama gitu. Ya, kalau misalnya kita kurangkan berarti 1000 dikurang x sama dengan berapa? 999x gitu ya. Kemudian 5432 dikurang 5 berapa? 5427 gitu ya. Oke. Nah, dari sini kita dapat maka bilangan pecahannya adalah x-nya sama dengan 5427, oke, per 93 kali. 999. Oke. Coba kita cek pakai kalkulator. Benar nggak ini? Kita cek dulu pakai kalkulator. Berapa? 5427 dibagi 999. Yes, dapat 5,432,432,432. Oke, kita dapat ya. Ya, begitu juga untuk yang lainnya juga sama ya. Ini gampang ya kan, tinggal kali 26 ya. Berarti kalau misalnya berarti ini dikali 10x aja ya. Berarti 10x dikurang x berarti kita guess-guessan aja ya. Berarti 9x sama dengan, oke. Tadi kan dikali 10 26. 26 dikurang 2 berapa? 24 ya. Berarti 24. Oke. Berarti x sama dengan 24 per 9. Oke, mau disederhanakan juga boleh ya. Misalnya 24 dibagi 3, 8 gitu ya. Ini dibagi 3, 8 per 3 gitu. Oke, nanti kalian bisa cari di kalkulator benar atau enggak ini. 8 per 3. Kemudian, ini, bagaimana dengan ini? Ya kan, ini nanti dikali 100 aja ya. Karena ini kan polanya 2 digit ya, yang berulang gitu ya. 25, 25, 25 gitu. Berarti 100 berarti 99x 99x sama dengan kali 100 berarti 125 berarti 124 gitu ya. Berarti x-nya sama dengan 124 per 99. Ya, pas nggak sih? Kita pastikan dulu. 124 dibagi 99. Oh iya pas. 1,25252525. Oke. Nah, kalau misalnya untuk yang ini 5533 5533 ya, kan ini kan 4 digit yang berulang ya, 5533 5533. Sama kayak tadi prinsipnya kali kalau ini kan kali 10.000 ya. Jadinya 10.000 dikurang 3 gitu kan. Kemudian di persamaan yang berikutnya gitu. Oke ya. Bisa ya untuk mengerjakan soal nomor 2 ya. Oke. Kemudian untuk nomor 3. Nah ini sebenarnya agak tricky gitu ya. Yes, beberapa kalian mungkin menjawab 1, mungkin ada yang jawab 9 gitu ya. Berbahagialah kalian kalau misalnya kalian menjawab 9 gitu. Karena memang jawabannya 9 gitu. Nah, yang jawab 1, oke, dia akan membuat seperti ini. 6 dibagi 2, kemudian dalam kurung dikerjakan dulu gitu ya. Berarti 3. Oke, sama dengan sekian gitu ya. Oke, lalu dia mengalihkan ini gitu, ya kan? Jadi 6 bagi 6 sama dengan 1. Oke, kenapa ini salah? Karena kan ini kan bentuknya udah 6 bagi 2 kali 3 gitu ya kan? Nah, kalau misalnya operasi bagi kali ya kan, itu mereka itu nggak ada yang lebih kuat atau apa, mereka itu seperti setara gitu ya. Makanya kita mulai dari sebelah kiri gitu, harusnya ya. Kemudian kita selesaikan operasi yang sebelah kiri. Dari kiri, kemudian kan 6 bagi 2, 3 kan. Kemudian dikalikan dengan 3 sama dengan 9. Oke. Jawaban seharusnya adalah
9 bukan 1 gitu ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi kita nggak bisa dari belakang dulu kita selesaikan, kita harus selesaikannya dari depan gitu. Kalau misalnya untuk operasi kali dan bagi. Gitu. Oke, paham ya? Oke, next. Coba ini kita lihat. Oke, disuruh mencari nilai X dan Y. Oke, dan kelihatannya susah, sebenarnya nggak susah-susah kali ini ya. Nah, kita tinggal menggunakan kalkulator, langsung dapat hasilnya. Misalnya kita lihat di sini 38. Kan ini kan kita perhatikan segitiga ABC dulu. A, B, C gitu. Kemudian di sini siku, berarti kita bisa menggunakan prinsip trigonometri ya, sisi sudut ya. Kemudian trigonometri mana yang kita pakai? Sin, cos, tan. Karena kita tidak mencari sisi miring, kita hanya kita mencari sisi samping gitu ya kan, dan juga sisi depan diketahui. Maka kita bisa menggunakan tan, ya kan? Berarti tan 38 sama dengan 23,3 per X. Berarti X sama dengan 23,3 dibagi tan 38. Oke, dapat nanti X-nya berapa gitu ya. Kemudian untuk yang kedua juga sama ya. Kita mungkin ini dapat X-nya berapa ya nanti ya. Coba kita cari dulu ya. Tan. Scientific calculator. Oke. 23,3 dibagi tan berapa? Tan 38 ya. Di sini jawabannya 29,82. 29,82. Oke, 29,82. Oke, berarti dapat X-nya. Berarti kita cari Y, ya kan? Berarti untuk mencari Y berarti tan 47 oke, sama dengan Y per X, ya kan? Berarti Y-nya sama dengan Y-nya sama dengan tan 47 dikali 29,82. Oke, 29,82 dikali tan 47. Turun. 31,98. Oke, jawaban Y-nya sama dengan 31,98. 31,98. Oke, dapat ya. X-nya 29,82, Y-nya 31,98. Oke. Nah, 4 nomor sudah. Sekarang coba kita lihat yang nomor 5. Ini pertanyaannya agak abstrak gitu ya. Tapi saya di sini minta kalian hanya memberikan penjelasan bagaimana kalian bisa menjelaskan. Misalnya sini, definisi fungsi. Functions are mathematical building blocks for designing machines, predicting natural disaster, curing disease, understanding world economies, and for keeping airplanes in the air. Functions can take input from many variables, but always give the same output unique to that function. Jadi fungsi itu selalu berkaitan dengan variabel gitu, ya kan? Ada formula yang dipakai gitu, yang mana setiap variabel tertentu akan mempengaruhi variabel yang lain gitu ya, dan itu sejalan gitu. Misalnya di sini pertanyaannya saya buat, kapan virus corona akan berakhir di Indonesia? Kapan ya? Nah, di sini kita sebenarnya punya referensi gitu ya. Kita bisa lihat referensinya di sini. Nah, sebenarnya untuk membahas ini kita bisa gunakan ini ya, rumus. Wait ya. Saya putar. Oke, kita melihat istilah-istilahnya dulu ya di sini ya. Oke, misalnya di sini NH jumlah kasus per hari ya. Jadi berapa orang gitu. M2 adalah juga di hari kedua dan seterusnya. Lalu ada R. R itu apa? Jadi R itu adalah jumlah rata-rata. Kemudian ada variabel R, ya kan? Jadi ini dalam satu hari
pasien positif. Jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Lalu berikutnya variabel P. Jadi P itu adalah peluang. Orang yang ketemu pasien positif itu atau berpapasan. Peluang tertular gitu ya. Tertular. P itu peluang tertular. Semoga sampai sini kalian bisa paham. Karena virus COVID ini kan menular dan ditularkan oleh pasien yang positif. Sehingga ada kemungkinan bahwa orang-orang yang berada dekat dengan pasien positif ini bisa kena juga kan. Jadi kita bisa rumuskan bahwa delta NH. Oke, delta ini ya. Delta ini pertambahan per hari. Delta itu apa? Ya. Delta itu adalah perubahan. Ya, dalam matematika atau fisika itu adalah lambang dari perubahan. Jadi maksudnya adalah pertambahan orang yang positif dalam satu hari. Nah, ya kita bisa. Oke, berarti kalau misalnya deltanya misalnya hari ini 100, deltanya 5, berarti besok 100 tambah 5 gitu kan? Jadi hari ini ditambah deltanya itu gitu ya. Kira-kira seperti itu maksudnya. Nah, ini dia. Oke. Ditambah delta, ini delta. Jadi maksudnya apa? NH plus 1 adalah jumlah total pada positif dari berikutnya sama dengan NH plus delta NH, ya kan? NH itu adalah orang yang positif di hari sebelumnya ditambah perubahannya. Nah, di sini perhatikan deh. NH ditambah NH dikali R dikali P itu kita bisa faktorkan NH-nya. NH-nya kita bisa keluarkan sehingga kita memulai rumus bahwa NH plus 1 sama dengan 1 ditambah RP dikali NH. Nah, NH plus 2 apa? NH plus 2 adalah 1 ditambah RP pangkat 2 NH. Sehingga Oke, stop. Ini memang nanti kita diskusi next time. Bagaimana dari 1 plus, kalau misal H plus 1, dia jadinya ini kan 1 ditambah RP kali NH. Kemudian kenapa dia jadi kuadrat gitu ya? Sebenarnya sama prinsipnya gitu ya. Maksudnya gini, NH plus 1 yang di sini itu menjadi NH atau menjadi base-nya gitu. Nah, berarti untuk hari berikutnya ya berarti NH-nya ini kan untuk deltanya kan biasanya NH R kali P kan gitu kan. Nah, sekarang NH-nya diganti menjadi ini gitu. Ya, itu untuk hari kedua gitu ya. Jadi NH-nya nggak hari kemarin lagi, tapi NH-nya hari ini gitu. Kan untuk besok gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ini ditambah dengan ini dikali R dikali P. Ya, nanti akan kenapa dikuadratkan? Nanti akan didapat persamaan 1 ditambah 2 RP ditambah RP kuadrat gitu ya. Dikali NH-nya tetap gitu. Oke. dikalikan X. Ya, dikalikan X. Maka kita bisa buat rumus ya. 1 ditambah R kali pangkat X. Ya. NH atau N0 kalikan 0. Nah, di sini kan sudah dapat rumusnya kan. Kalau NX sama dengan 1 tambah RP pangkat X NH. Nah, pertanyaan terakhir adalah gimana cara kita bisa mengurangi NX? NX adalah total pasien yang positif dikalikan X, yaitu dengan mengurangi R dan P tersebut. Ingat R sama R adalah rata-rata ketemu ya gitu. Positif, dan P adalah peluang orang yang ketemu ini juga jadi positif. Caranya yaitu dengan social distancing dan stay at home. Itu untuk mengurangi R-nya. Kalau misalnya kita social distancing, stay home, social distancing. Yang bertemu dengan pasien positif itu pasti berkurang. Terus berikutnya kita harus pakai masker, kita harus pakai disinfektan, kita harus cuci tangan. Itu untuk mengurangi peluang, ya. Kita mengurangi peluang. Meskipun kita ketemu sama pasien positif, kalau misalnya kita pakai masker, kalau misalnya kita pakai disinfektan, cuci tangan, peluang 100% ya lu itu berkurang, ya kan? Ya pakai ini apa? Cuci tangan dan sebagainya itu bisa mengurangi RP itu. Nggak pakai apa-apa maksudnya. Oke, jadi kita sekarang langsung masuk ke contohnya. Oke, ini contoh soal. Sudah ada 100 orang. Kita lihat, kalau misalnya kita social distancing dalam waktu sama dengan 14, kita ketemu jawabannya yaitu 29.192 orang. Nah, sekarang kita lihat, kalau misalnya kita social distancing dalam artian kita stay at home, kita nggak terlalu ketemu banyak orang, pasti jumlah orang yang bertemu dengan pasien positif berkurang dong, ya kan? Jadi, misalkan R-nya... Kapan virus berhenti adalah kita mengetahui bahwa pertambahan jumlah kasusnya per hari itu kecil atau bahkan mendekati 0 gitu ya. Jadi itulah dia bisa kita katakan sebagai puncaknya. Artinya sudah grafiknya sudah melandai, ya grafiknya sudah melandai. Artinya dia tidak akan mencapai puncak yang lain lagi gitu ya. Kecuali kalau misalnya terjadi gelombang-gelombang berikutnya. Tetapi at least setidaknya kita bisa menguranginya dengan cara seperti yang yang kita tonton di video ya. R rata-rata bertemu dengan orang, kemudian P peluang dengan cara kita memakai masker, kemudian kita mencuci tangan gitu ya kan, kita menjaga jarak gitu. Itu penting gitu.
ya. Berarti apa tadi rumusnya n. Oke, sorry. Oke, anggap aja ini x ya. Nx ya. Jadi jumlah orang yang terinfeksi pada hari ke sekian, oke, itu tadi rumusnya 1 ditambah R kali P pangkat X, ya kan, dikali NH. Oke, NH. Oke, anggaplah di sini, sorry ya, kita buat H plus X, gitu ya. Kan kita kan ngambil sampelnya nggak tahu ya, tergantung gitu ya. Misalnya kita ambil sampelnya dari hari pertama gitu ya, berarti N1 gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi kesimpulannya, kapan virus akan berhenti menggunakan analisis matematika? Sebenarnya di sini kalian sudah bisa menganalisis ya, karena ini adalah pangkat, berarti ini adalah fungsi eksponensial ya, fungsi eksponensial. Nah, tadi ingat ya, kita harus social distancing, oke, social distancing untuk mengurangi ini ya, kita rata-rata kita bertemu dengan orang yang positif, oke. Kemudian peluang ya, ini apa, kita risiko peluang kita untuk tertular COVID ya, kita bisa mengurangi peluang presentasinya itu dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga kebersihan gitu ya, kemudian tidak kontak dengan orang lain gitu ya, maka kita akan mendapatkan peluangnya itu kecil atau sedikit gitu ya. Oke, jadi intinya adalah pada saat kita menerapkan new normal atau kehidupan tatanan kehidupan yang baru, maka kita maka kita berusaha untuk menekan R dan P ini gitu. Kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa, kita tetap bekerja, kita tetap belajar gitu ya. Tetapi untuk risiko-risiko penularan ya, kita semua masih bisa tertular ya. Tetapi untuk menguranginya, kita hanya perlu untuk melakukan social distancing, mencuci tangan, kemudian persentase penularannya kita perkecil gitu ya. Oke, ingat, tetap jaga jarak, oke, menggunakan masker, cuci tangan, ya, agar kita bisa bersama-sama memerangi corona dan corona segera berakhir. Oke, saya rasa cukup sekian video penjelasan dari saya ya. Kiranya dapat menjadi berguna bagi kalian semua. Oke, thank you.